Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Yuri Oktaviana Madani dalam liputan kali ini. Seorang mahasiswi ditemukan tewas di kamar kosnya setelah pesta minum minuman keras bersama rekan-rekannya. Hal ini kembali membuka mata kita akan bahaya dari miras oplosan yang seringkali dicampur dengan metanol. Data menunjukkan kasus keracunan metanol terus meningkat setiap tahunnya. Hanya 30 mili metanol dapat menyebabkan kebutaan, dan sekitar 100 mili metanol dapat berakibat fatal hingga kematian. Metanol sendiri sebenarnya bukan sangat beracun, tapi ketika masuk ke tubuh, ia diubah menjadi formaldehida lalu asam format. Metabolit inilah yang menyebabkan asidosis metabolik, kerusakan saraf mata hingga kebutaan, bahkan kematian. Tidak hanya metanol, tetapi juga etilen glikol. Etilen glikol adalah cairan kimia beracun yang biasa digunakan sebagai cairan pendingin dan pembersih industri. Keracunan etilen glikol dapat menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa yang dikenal sebagai asidosis metabolik, serta pembentukan deposit kalsium oksalat yang menyumbat fungsi organ tubuh. Jika tidak segera ditangani, keracunan ini bisa berujung pada gagal ginjal akut, gagal jantung, dan kematian. Baik pemirsa semua, di samping saya saat ini telah ada Dr. Alivia yang merupakan ahli medis yang akan menjawab semua pertanyaan kita tentang mengapa sih miras oplosan berbahaya begitu Bu kita. Baik dokter, kira-kira apa sih yang membuat miras oplosan itu menjadi berbahaya? Jadi karena kebanyakan oplosan itu mengandung metanol. Metanol sendiri di dalam tubuh akan berubah menjadi asam format, di mana asam format ini yang dapat menyebabkan kerusakan pada mata, ginjal, maupun bisa menyebabkan kematian. Nah, biasanya gejala yang muncul itu seperti apa sih dok? Jadi gejala awalnya tuh biasanya mual, muntah, pusing, sakit kepala, pandangan kabur gitu. Bahkan dalam waktu 6-30 jam setelah meminum oplosan, pasien tuh dapat sampai koma hingga meninggal gitu. Dan kebanyakan pasien yang datang ke rumah sakit tuh sudah terlambat. Kalau sudah terjadi keracunan yang sangat parah seperti itu, apa langkah yang bisa diambil dok? Jadi prinsip utamanya adalah menghentikan metabolisme metanol. Jadi ada dua antidot utama, yaitu fomepizol sama etanol. Nah, fomepizol sendiri ini sebenarnya lebih aman, terus efek sampingnya lebih ringan, tetapi harganya tuh lebih mahal dan susah dicari di Indonesia. Maka dari itu kita biasanya menggunakan etanol sebagai alternatif karena keduanya sama-sama menghambat enzim untuk racun terbentuk. Kasus ini menunjukkan bahwa miras oplosan bukan hanya sekedar minuman murah, namun racun yang mematikan. Edukasi terhadap masyarakat perlu ditingkatkan supaya kasus seperti ini tidak kembali terulang. Itulah liputan yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.